Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Agung Madi Prayoga, SPD EPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4M 125 0128, bidang studi kimia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMA Harapan Nusantara Denpasar dengan materi reaksi redoks. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Semangat luar biasa. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini ya, kita absen dulu ya untuk yang hadir dan tidak ya. Ada Dimas, ada Yunita, Agus, Ayu, ada Di Ayu, Cynthia, Fadil, ada Gita, ada Rina, ada Intan, Yunike, Nando, Kenny, Devinda, Satria. Yang tidak masuk siapa ini? Ada Nanda Pak. Nanda. Iya Pak. Gimana? Dia lagi sakit Bapak. Nanda sakit. Iya. Nah, di sini sebelum pembelajaran dimulai ya, jadi alangkah baiknya kita semua itu berdoa ya, supaya pembelajaran ini lancar sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, Bapak mau kalian salah satu dari kalian memimpin doa. Ya, siapa? Silakan memimpin doa. Ya, silakan. Mari kita baca berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak meminta satu dari kalian untuk memimpin ya, menyanyikan lagu nasional ya. Siapa yang mau? Oh, ini Devinda, silakan ya. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, supaya kita mulainya lebih fresh, supaya masih semangat di siang hari ini ya. Bagaimana kita akan melakukan ice breaking dulu ya, sebagai motivasi kalian untuk semangat ya, tetap semangat di siang hari ini. Oke, kita mulai ya dari berbagai kelompok, nanti Bapak akan ajak, jadi siap-siap ya dari kalian. Oke. Devinda, oke. Jalan Besar. jalan raya yang ada. Oke. Rumah. Ya, ada rumah kaca. Rumah kaca ada. Ya, oke. Untuk Fadil, misalnya kotak.
kota amal ya. Kota amal boleh ya. Kan masih masuk akal ya, kota amal. Terus kemudian Agus kertas Gambar. kertas gambar. Oke, boleh. Terus kemudian papan tulis. Nando kipas Angin. angin. Kemudian Cynthia kantor Kerja. kantor kerja. Kantor kan banyak ya, banyak. Apa? Kantor lurah. Ya, boleh kantor apa lagi DPR ya. Enggak apa. Ya. Lagi ya. Kan paham ya? Oke, jadi siapa yang belum dapat nih? Siapa yang belum dapat tadi? Nah, ini Gita. Buku tulis. Itu Dimas, batang kayu. Batang apa? Pohon. Oh, boleh teman menyebutkan ini ya nama tanaman. Nah, lagi dua belum nih? Ya, siapa tadi? Feni siapa tadi? Ya. Oh, ada lagi Ayu juga belum, lagi 3 orang belum. Ya. Oke. Untuk ini kan dulu, Feni ya. Jadi di sini tuh nanti kalian akan diminta ya, tujuannya supaya kalian itu bisa membedakan yang namanya reduksi dan oksidasi. Ada sebutan seperti itu. Ya. Dan juga nanti di dalam dari reaksi redoks ini ya, kalian nanti bisa menentukan ya, dari suatu reaksi itu manakah yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya. Nah, untuk mengetahui apa itu reduksi dan oksidasi, ya, jadi Bapak sedikit bertanya dulu, ya, sedikit bertanya untuk pertanyaan singkat lah ya, sekitaran di lingkungan sekitar kalian ya. Ini pertanyaan pemantik yang Bapak berikan. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh pernahkah kalian mengetahui ya, atau ada yang sering makan apel di sini? Ada yang sering makan apel? Atau yang suka makan apel siapa? Ada yang suka makan apel. Oke. Nah, kalau makan apel, nah misalnya kan mau apelnya merah, apelnya hijau, ya. Jadi ketika kalian kupas apel itu, misalnya kalian tinggalkan, pernah nggak? Kira-kira apa yang terjadi pada apel itu? Kalau makan apel, nah misalnya kan mau apelnya merah, apelnya hijau, ya. Jadi ketika kalian kupas apel itu, misalnya kalian tinggalkan, pernah nggak? Kira-kira apa yang terjadi pada apel itu? Nah, warna kecoklatan. Kok bisa ya seperti itu? Ya, itu berarti. Terus kemudian di dalam kehidupan sehari-hari itu juga kalian pasti banyak melihat besi-besi. Ya, besi-besi ya, kalau ya kalian kenal besi itu biasanya kan warnanya dia kadang-kadang agak abu-abu, ya, ada yang sudah dicat, tapi dia kebanyakan itu kayak dia seperti rusak itu warnanya coklat. Nah, kok bisa seperti itu? Oke, reaksi redoks ya. Si merupakan logam yang berwarna abu-abu dan hijau api. Ketika kita berada di kawasan ini, biasanya kita sering melihat lampu atau emisi yang warnanya berubah dari tidak hijau lagi. Karena sudah berkarat, lantas, kok bisa besi ini menjadi karat? Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi besi
secara teoritis ya untuk masalah reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu singkatan dari reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi ya itu reaksi zat yang mengikat hidrogen ataupun yang melepas oksigen. Jadi zatnya ini dalam persamaan reaksi itu nanti ya. Jadi persamaan reaksi ini C2 ditambah 2H2 jadi CH4 yaitu persamaan reaksi. Mengikat oksigen ataupun melepaskan mengikat hidrogen ataupun melepaskan oksigen. Nah, contoh kalau dalam persamaan reaksi ada C ditambahkan 2H2 menjadi CH4. Nah, itu berarti dia mengikat hidrogen. Kalau dia mengikat itu berarti posisinya itu adalah di pereaksi atau di kiri tanda panah. Nah, ini kan H2 ini adalah hidrogen. Ya. Oke, ya. Misalnya Bapak memberikan nih satu persamaan reaksi baru. Manakah yang mengalami reduksi dan oksidasi? Kita cari dulu bilox. Adakah bilox yang bisa kita tentukan langsung di sini tanpa kita hitung? Yang mana? Yang mana? P2. P2. Oke, P2 itu adalah unsur diatonik. Nilainya terus ada lagi yang langsung kita tentukan. Jadi LKPD lembaga kerja peserta didik. Ini adalah LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok dapat ya. Oke. Nah, silakan ya. Bisa dikerjakan dulu ya. Kalau masih ada yang belum paham langsung bisa ditanyakan ya terkait sama LKPD. Jadi untuk LKPD di sana ya diisi di bagian yang kosong. Kalau boleh kalian menambahkan penjelasan boleh. Ya. Boleh kalian juga mencari informasi tambahan di internet. Ya. Silakan. Sambil Bapak melakukan penilaian ya. Bapak menilai bagaimana kekompakan kalian, bagaimana hasil kalian ya. Ada yang sudah coba menang? Saya. Oke, yang presentasi boleh nah, saya. Untuk yang lain minta tolong dengarkan. Nanti sampai kita seleksi. Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan bersama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina, kemudian di sini ada rekan saya Kita dan Fadil. Setelah beberapa diskusi kami sudah mendapatkan jawaban. Jadi kami akan mempresentasikan jawaban kami. Dimulai dari rekan saya Kita. Jadi untuk yang pertama itu ada fenomena apel. Soalnya itu apa yang kalian pahami tentang fenomena apel tersebut. Jadi dari diskusi kami mempunyai jawaban. Kami memahami apel yang sudah dikupas, dibiarkan bisa berubah warna menjadi coklat. Selanjutnya yang kedua, apa saja komponen yang mempengaruhi fenomena tersebut? Oke, jadi saya akan menjelaskan menentukan bilangan oksidasi unsur Mn dalam senyawa MnO4. Oke, di sini cara menentukan
bilangan oksidasi dari unsur Mn dalam senyawa MnO4. Dan di sini kita pecah dulu sesuai senyawanya dulu. Di sini ada senyawa Mn dan O-nya ada 4, jadi 4O sama dengan min 1. Min 1 dapat dari. Oke, jadi di soal nomor 3, dalam persamaan reaksi MnO4 ditambah pH 3, kemudian menjadi MnO ditambah P2. Jadi di sini kita sudah mengetahui bilos dari Mn yang sudah dicari Fadil, kemudian bilos dari P juga sudah. Jadi kita tinggal menulis bilos yang tadi. Terus di sini juga ada senyawa yang mengandung 2 unsur. Jadi cari bilosnya lagi, dan sini bilosnya kita dapat Mn itu plus 2. Jadi di sini saya menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah unsur Mn dan unsur P, karena di sisi kiri unsur Mn itu bilosnya plus 7, kemudian di sisi kanan bilosnya berubah jadi plus 2. Kemudian di unsur kiri bilos P itu min 3, kemudian dia berubah menjadi 0. Jadi unsur yang mengalami perubahan bilos adalah unsur Mn dan unsur P. Apakah hasil diskusi kami bisa diterima? Baik, terima kasih. Kami tutup dengan selamat siang. Nah, untuk berkaitan dengan yang tadi, ya, yang sudah dikerjakan terkait SKPD-nya, ya, tentang fenomena besi sama fenomena apel, ya. Jadi Bapak akan melakukan evaluasi sedikit, ya. Jadi terkait sama fenomena apel, intinya itu adalah dia terjadi oksidasi, ya, sehingga dia menghasilkan bisa berubah warna. Jadi di apel itu ada enzim, ya. Kalau terkena oksigen dia berubah warna. Di besi juga seperti itu, ya. Besi itu kalau dia di dalam lingkungan terbuka itu kan pasti ada terkena udara sama uap air, ya. Nanti dia bisa menjadi berkarat. Intinya di dalam materi reaksi redoks ini, ya, itu terjadi reaksi pasti tentunya antara oksigen sama uap air. Uap air itu kalau rumus kimianya itu H2O, ada atom H sama O, ada H itu hidrogen, O itu oksigen. Nah, berarti unsur H sama O ini adalah sangat mempengaruhi, ya, reaksi redoks itu. Itu evaluasinya, ya, yang perlu Bapak tekankan ke kalian. Ya. Jadi sudah bagus tadi, ya, yang disampaikan oleh kelompoknya Rina, ya. Jadi selamat, ya, sudah dapat nilai tambah. Ya. Sudah berhasil mempresentasikan dan mengerjakan SKPD-nya dengan baik. Ya. Jadi untuk di sini, ya, karena sudah, ya, itu sudah sampai mengerjakan SKPD, ya, sudah dapat presentasi. Kita santai dulu sedikit, ya. Kita akan tadi ada ice breaking, kita ice breaking lagi sekarang. Ya. Supaya tadi sudah capek sepertinya, ya, kita relax dulu, ya. Ya. Nah, untuk ice breakingnya ini, ya, Bapak akan sampaikan ice breakingnya itu. Kalau Bapak sebut nama buah, ada beberapa nama buah. Apa lagi Pak? Buahnya itu ada buah apel, ya, apel, anggur, jeruk sama nanas. Ingat, ya, apel, anggur, jeruk, nanas. Ingat tulisannya. Apel itu duduk, nanti kalian berdiri dulu. Ya. Apel duduk, anggur itu berputar seperti ini. Ya. Jeruk itu tepuk tangan sekali aja.
Kemudian kalau nanas itu diam, nggak boleh bergerak, nggak boleh bersuara. Iya Bapak. Paham ya? Siapa yang salah pokoknya? Semuanya berdiri dulu. Kalau ordernya 2 kali gimana? Kekurangannya 2 kali. Oke, ya, kita tes dulu. Ya. Anggur. Ada yang salah. Ya. Jeruk. Ingat ya, ingat petunjuknya. Ya. Nanas. Anggur. Apel. Yang terlambat juga dihitung. Kalau sudah sekali apel, Bapak menyebutkan apel lagi nanti berdiri. Oke, apel. Oke. Nanas. Nanas. Jeruk. Nanas. Oke, ya. Sekarang dia nanti bisa lebih cepat ya. Jadi siap-siap ya, siap-siap. Hah? Nggak salah nanti. Hukumannya bisa nyanyi tapi nanti. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Apel. Apel. Jeruk. Nanas. Nanas. Jeruk. Apel. Apel. Anggur. Nanas. Belum Bapak. Mau duduk. Nanas, jeruk, anggur, jeruk, jeruk, anggur, nanas. Oke, ya. Sudah? Oke, ya. Jadi sudah ada satu yang benar, ya. Nanti bisa. Oke, ya. Jadi sudah ya ininya. Bapak sedikit melakukan refleksi ya untuk pembelajaran kali ini ya. Jadi refleksi sedikit untuk materi tentang reaksi redoks ya. Jadi reaksi redoks itu ya ingat kita kelas baliknya apalagi sudah ada contohnya tadi ya. Contohnya itu tentang apel sama besi ya. Nah, jadi yang Bapak dapat dari kalian untuk refleksinya itu adalah bagaimana kalian itu memahami ya. Ternyata sudah beberapa memahami tentang oksidasi dan reduksi ya dari fenomena apel sama besi. Fenomenanya ini tidak hanya pada apel saja sama besi, tetapi juga bisa pada yang lain. Ya. Reaksi redoks itu juga lumayan banyak ya, terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, refleksi yang Bapak dapat itu adalah Bapak mengetahui kalian itu sudah cukup paham terhadap materi refleksi, ya, sudah cukup paham membedakan juga reaksi oksidasi dan reduksi. Ya. Nah, kalau Bapak yang menanyakan refleksi dari kalian, ya, jadi refleksi itu adalah apa yang memang sudah kalian dapat atau cerminan yang kalian dapat. Refleksi itu adalah pantulan cerminan, ya, bahasanya. Itu yang kalian dapat tentang reaksi redoks ini. Ya. Jadi coba salah satu saja refleksi dari kalian tentang redoks ini. Ya, siapa aja boleh. Baik itu perwakilan kelompok ataupun dari individu silakan. Refleksi tentang redoks ini apa ya? Jadi refleksi itu adalah kayak cerminan kalian atau yang kalian bisa pahami sementara ini tentang reaksi redoks. Ya, satu saja siapa boleh. Ya. Jadi refleksi yang kalian dapat, ya. Bagaimana refleksinya? Misalnya kalau halus.
Ya. Oke. Jadi Agus menarasikan dia sedang mengetahui ya atau dapat hal tentang redoks ini dari fenomena apel sama besi. Ya. Jadi apel sama besi ini adalah teroksidasi ya. Ya. Teroksidasi dengan oksigen dan hidrogen. Makanya hidrogen. Hidrogen itu ada di uap air ya. Karena uap air itu kan H2O. Oke. Jadi untuk pembelajaran ini kira-kira ada yang mau menyampaikan seperti apa umpan balik yang bisa kalian berikan sedikit saja, Bapak. Ya silakan. Dari Rina coba ya. Jadi apa yang memang bagaimana pembelajaran ini ya umpan baliknya dan mungkin sedikit saran untuk kita semua. Menurut saya pembelajarannya sudah seimbang, tentunya belajarnya bisa cuma belajar, tapi juga ada SPG-nya. Jadi saya juga jadi lebih mengerti tentang redoks dan saya baru tahu kalau besi itu berkarat itu karena ada reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi dari pembelajaran ini saya jadi lebih tahu kalau reduksi dan oksidasi bisa ditemui di kehidupan saya. Oke ya. Terima kasih ya semuanya. Oke ya. Jadi mungkin karena sudah lumayan waktunya ya untuk pembelajaran kali ini ya. Dari sejamnya ya sudah mau habis ya. Jadi untuk materi pembelajaran tadi kan kita membukanya dengan doa. Tentu ada pendukung doanya. Ya. Untuk doa mungkin bisa nanti salah satu dari kalian untuk doa ya nanti ya di sana. Sebelum itu ya ini kan pembahasan tutup ya. Jadi sampai di sini untuk masalah pembelajarannya ya. Bapak akan menyampaikan materi berikutnya itu berkaitan sama redoks ini ya. Itu nanti tentang bagaimana dari suatu reaksi redoks ini yaitu menyetarakan reaksi redoks. Kalian juga nanti akan belajar tentang aplikasi yang memang bisa diterapkan di reaksi redoks. Ya. Kalau nanti di dalam soal ini ya materi reaksi redoks ini bermacam-macam. Dan juga bisa kreatif ya. Ada tentang nanti penyetaraan reaksi redoks itu lumayan ya nanti cukup panjang ya. Oke ya, jadi kurang lebih itu nanti penjelasannya itu di pertemuan yang selanjutnya ya untuk kimianya ya. Oke, sekarang ya untuk penutupnya kita berdoa dulu ya. Silakan mungkin doa mungkin ya yang tadi bisa memimpin lagi doa. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan agama. Berdoa dimulai. Berdoa Ya. Para menes. para menanti. Oke ya semuanya terima kasih atas kerjasamanya ya.